konsen terkait dengan masyarakat adat. Setelah itu baru nanti saya sampaikan berikutnya. Silakan. Baik, selamat siang rekan-rekan wartawan. Pertama, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Natalius Pigai, kami hadir menemui beliau dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Jadi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat ini terdiri dari 47 organisasi yang selama ini bekerja mengadvokasi, membela, mendampingi masyarakat adat di seluruh Nusantara. Ini hanya organisasi nasionalnya saja yang 47 ini. Dan tentu saja saya sendiri adalah Abdon Nababan, dulu Sekjen Aman ya 10 tahun, dan menemui Pak Pigai, Pak Menteri HAM, dan meminta supaya Kementerian HAM ini menjadi bagian dari proses, karena memang kalau kita lihat kedudukan masyarakat adat di dalam konstitusi kita, ada 2 pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang masyarakat adat. Satu, pasal 18B ayat 2 ya, itu berkaitan dengan kedudukan masyarakat adat di dalam sistem pemerintahan Indonesia, ya, itu yang namanya otonomi asli. Kemudian pasal yang kedua, jadi nanti itu akan banyak urusannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, pasal yang kedua adalah pasal 28I. Pasal 28I ayat 3. Itu adalah bagian dari bab hak asasi manusia. Jadi di pasal 28I ayat 3 itu disebutkan bahwa identitas budaya, ya, masyarakat hukum adat, ya, dan hak-hak tradisionalnya adalah hak asasi manusia. Ya. Jadi dengan hak yang melekat seperti itu, maka Kementerian HAM, tadi kami sebutkan ke Pak Menteri HAM, mestinya Kementerian HAM ini adalah rumahnya masyarakat adat. Ya. Jadi kehadiran Kementerian HAM adalah satu. Oke. Jadi Kementerian HAM ini di pemerintahan Pak Prabowo Subianto adalah berkah bagi masyarakat adat, karena kami tadi sampaikan ke Pak Menteri, inilah rumah kami, rumahnya masyarakat adat. Dan ya nanti biar beliau yang menjawab. Ya, tapi dari sisi konstitusi, dari perintah Undang-Undang Dasar 1945, rumah kantor inilah rumahnya masyarakat adat. Dan karena itu tadi kami minta supaya Kementeri, supaya RUU Masyarakat Adat ini dikawal betul di dalam pemerintahan Pak Prabowo lewat Menteri HAM, karena memang ini janji konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar kita kan tahun 1945. Sekarang sudah 70, berapa tahun sudah? 78 tahun. Belum ada undang-undang yang mengoperasionalkan pasal ini. Ya. Jadi karena itu tadi kami jelaskan bahwa Kementerian HAM, kalau bisa nanti dengan Kementerian Dalam Negeri bisa bertemu secara khusus, ya, bisa mewakili pemerintah kalau nanti, karena kebetulan kan RUU Masyarakat Adat ini sudah masuk prolegnas prioritas 2025, ya. Jadi segera proses ini akan terjadi di DPR, dan tadi kami bilang supaya Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian HAM menyambut dengan substansi yang menurut saya jangan sampai kurang dari yang sudah dirumuskan di Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi itu saja. Yang kedua juga kami memang mendiskusikan tantangan Indonesia dengan hak-hak masyarakat adat ini. Kami tadi menjelaskan banyaknya konflik-konflik di daerah
ya, karena hak-hak masyarakat adat ini tidak teradministrasikan dengan baik dan benar, sehingga menimbulkan konflik ketika ada investasi. Jadi tadi kami sebutkan ke Pak Menteri, masyarakat adat tidak anti investasi, tapi investasi yang merampas hak-hak masyarakat adat itulah yang kami tidak mau. Ya, dan Pak Menteri mengatakan justru kalau ada RUU masyarakat adat ini kita coba ya dorong supaya kepastian berusaha itu berjalan bersama dengan kepastian atas hak-hak masyarakat adat, sehingga antara apa yang direncanakan oleh pemerintah dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat adat bisa dipertemukan. Itu yang tadi kami diskusikan. Itu dulu mungkin dari kami. Mudah-mudahan ada tambahan dari teman-teman yang belum saya sampaikan. Silakan. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, Pak Abdon dan teman-teman dari komunitas masyarakat adat. Yang pertama, sikap Kementerian HAM adalah masyarakat adat oleh negara Republik Indonesia telah menempatkan komunitas masyarakat adat di dalam posisi adiluhung di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dan 28 huruf I. Jadi masyarakat adat itu sudah ditempatkan posisi adiluhung ya dalam konstitusi nasional. Yang kedua, saya menemukan, Kementerian HAM menemukan satu di antara sedikit undang-undang yang tidak diatur berdasarkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 adalah tentang masyarakat adat. Padahal sudah 2 pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 telah mengatur tentang masyarakat adat. Tapi sejak Indonesia merdeka sampai hari ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang implementasi tentang perlindungan, pelestarian, penghormatan terhadap masyarakat adat. Dalam kerangka itulah Kementerian HAM konsisten ya mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat yang berisikan penghormatan terhadap nilai-nilai atau dijiwai, disemangati oleh nilai-nilai hak asasi manusia. Saya kira itu sikap dari Kementerian Hak Asasi Manusia ya. Yang kedua, kehadiran masyarakat adat ke Kementerian HAM adalah benar adanya karena berdasarkan Astacita dan Perpres ya, yang disampaikan kepada Kementerian HAM atau 156 tentang pembentukan Kementerian HAM. Salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan aspek-aspek atau kebijakan-kebijakan interdepartemen maupun juga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, termasuk private sector yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, memang kita harus juga melihat perspektif masyarakat adat. Yang dimaksud dengan masyarakat adat itu yang seperti apa? Apakah societies atau communities, patembayan atau paguyuban? Berdasarkan perspektif Ferdinand Tonies. Ada Gemenskap, ada Gesellschaft. Perspektif ini harus dipertegas. Kenapa? Karena orang tidak paham tentang patembayan dan paguyuban. Gesellschaft, Gemenskap dan Gesellschaft, ya. Komunitas dan
society and communities. Karena itulah seringkali dicampur adukan sehingga masyarakat adat sesungguhnya mengalami pergeseran. Pergeseran itu contoh Gemeenskap. Ya, kemudian ada komunitas lain yang masuk di sebuah wilayah diklaim sebagai pemilik lokal, pemilik asli, sehingga menyebabkan konflik. Konfliknya itu meluas, tidak hanya sekedar klaim adat, ada juga yang melakukan rekayasa adat, ada juga yang membentuk organisasi kesatuan adat, sehingga apa? Ketika ada investasi masuk, justru investor itu melakukan melibatkan kelompok yang direkayasa. Itu karena itu pertegas pengertian masyarakat adat itu apakah Gemeenskap, Geselskap menurut Ferdinand Tönnies. Kalau dalam bahasa Jawa itu adalah paguyuban, patembayan. Dalam bahasa Inggris itu adalah communities atau societies. Pengertian-pengertian ini harus dipertegas. Yang kedua, menurut saya di dalam konteks nasional, negara Republik Indonesia masih tetap konsisten pada istilah local communities, LC. Ya. Nah, tapi itu dalam konteks politik ya. Karena itu juga menjadi inline dengan Kementerian Luar Negeri dan inline juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesepakatan ini juga harus kita pertegas. Yang ketiga itu adalah aspek tentang persoalan misalnya tentang agraria. Ada pengertian, ada juga regulasi agraria yang terkait dengan sertifikat hak komunal. Apakah sertifikat hak komunal itu yang dimaksud itu objeknya yang mana? Ya, hak milik satu, hak komunitas masyarakat atau komunitas yang lebih luas, atau hak komunal itu ada hak wilayah. Nah, pengertian ini juga perlu menjadi perhatian. Yang berikutnya yang perlu menjadi perhatian adalah investasi. Ya, oleh masyarakat adat memaknai investasi yang masuk itu merusak berbagai